Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Nabi Muhammad telah berupaya membawa kita umat Islam dari dunia yang sangat gelap kepada Islam yang penuh kemajuan. Dengan itu, sudah sepantasnya kita menghadiahkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat, Ibu dosen pengampu mata kuliah retorika, Ibu Dr. Irta Sulastri MSI, dan yang saya hormati teman-teman sekalian yang mengikuti perkuliahan pada saat ini. Ibu dan teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita mengenal istilah takdir dan nasib. Banyak orang mengatakan bahwa takdir adalah satu ketetapan Allah terhadap kita yang tidak bisa kita ubah dan tidak bisa diganggu-gugat sama sekali. Sementara nasib disebut sebagai ketetapan Allah terhadap kita, namun masih bisa berubah dilihat bagaimana usaha dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan dengan hal ini, tidak jarang muncul kecemasan dan kekhawatiran dalam diri kita sebagai manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam As-Sah ayat 16 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang artinya, mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Adapun asbabun nuzul dari surah ini adalah Al-Bazar meriwayatkan dari Bilal, dia berkata, ketika itu kami duduk di masjid sementara beberapa sahabat Rasulullah salat setelah maghrib sampai isya. Maka turunlah ayat ini. Dalam sanadnya ada Abdullah bin Syahib. At-Tirmizi meriwayatkan seraya menyatakan sahih bahwa ayat ini turun tentang menunggu salat yang disebut salat al-atamah. Surat As-Sajadah ayat 16 ini menjelaskan salah satu karakter dan sikap seorang mukmin dalam beribadah kepada Allah, yaitu antara khauf dan raja, atau antara harapan dan kekhawatiran. Khauf atau kekhawatiran muncul terhadap apa yang telah dikerjakan selama ini. Apakah kelak amal ibadahnya diterima oleh Allah atau tidak? Apakah selama ini telah mampu memenuhi kewajiban kepada Allah sebagai seorang hamba, walaupun ia telah berusaha semaksimal mungkin tanpa adanya klaim meski sedikit pun bahwa selama ini ia telah memenuhi segala hak Allah, baik dalam ibadah maupun doa. Sedangkan adalah sikap harap terhadap keluasan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, harapan adanya ampunan atas kesalahan dan kekurangan yang mungkin kita lakukan selama ini. Harapan dan kekhawatiran adalah dua sayap dalam kehidupan manusia. Dengan kedua sayap tersebut, manusia akan mampu bersikap seimbang dalam mencapai tujuan hidupnya, baik di dunia maupun akhirat. Harapan ada di dunia realita, sedangkan angan-angan hanya ada di pikiran dan lamunan. Harapan muncul dalam sebuah usaha yang penuh dengan kerja keras. Dengan raja, orang akan terdorong untuk selalu semangat dalam berbuat dan berkarya, sedangkan dengan khauf, orang akan terhindar dari kesombongan atau tertipu dengan dirinya sendiri. Ibu dan teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah, munasabah dari surah Sajadah ayat 16 tadi adalah surat Al-A'raf ayat 56, menunjukkan bahwa termasuk berbuat baik dalam ibadah adalah adanya perasaan antara harapan dan kekhawatiran. Ayat tersebut berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufdu fil ardi ba'da islahiha
wad'uuhu khaufa wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin, yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Ibu dan teman-teman sekalian, jika kita perhatikan kembali, sesungguhnya orang mukmin itu selalu dalam kondisi antara raja dan atau optimisme dan pesimisme. Keoptimisan itu adalah dengan memaksimalkan usaha dan berbuat ihsan atau profesionalitas, baik dalam perbuatan ataupun perkataan. Hanya seorang muhsin yang mampu menyatukan sikap raja dan khauf dalam dirinya. Ihsan itu dapat dibuktikan dengan tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari uraian yang saya sampaikan tadi, kita lihat bahwa kecemasan dan kekhawatiran itu wajar ada dalam diri setiap manusia, dan harapan itu memang sebaiknya ada dalam setiap kita agar tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita harus tahu sampai mana batasan kecemasan yang kekhawatiran itu agar tidak menjadi sesuatu yang merugikan ke depannya. Ibu dan teman-teman, mari kita membaca doa diajarkan Nabi Ibrahim dan putranya Ismail setelah mereka memaksimalkan pelaksanaan perintah Allah untuk menegakkan bangun Ka'bah. Mereka berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan kami, terima daripada kami amal kami. Sungguhnya Engkau yang maha lagi mengetahui. Terimalah tobat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha penerima tobat lagi maha penyayang. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas kesalahan penyampaian kata dan yang lainnya. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan ibu sendiri, dan semoga kita semua tetap berada di jalan yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.